Ya. Oke, halo, selamat pagi. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, silakan dipimpin dulu. Mari teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama dari hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang di luar? Tidak. Tidak ada. Oke. Saya cek hadiran dulu ya. Yang kemarin izin apa? Ngambil ijazah? Ijazah? Berapa orang kemarin? Ada 6 atau 7? 5? Sekretarisnya mana? Siapa aja? Nur? Terus? Terus? Sudah? 4? Oke, baik. Oke, mengenai anekdot. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Materi minggu lalu kita belajar apa? Eksposisi atau observasi? Eksposisi. Ya, bener, eksposisi. Oke, ini masuk materi baru ya. Jadi di anekdot bisa dilihat. Jadi kita hari ini akan mengevaluasi teks anekdot dari makna aspek tersirat. Dari pembelajaran hari ini tentunya ada tujuannya. Jadi kalian bisa menganalisis isi pokok teks anekdot. Kemudian kalian akan bisa menganalisis penyebab kelucuannya, kemudian menganalisis makna tersiratnya. Oke. Nah, kemudian setelah tujuan ini, nanti kita akan melakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti biasa. Kalian yang sudah berkelompok itu akan membuat presentasi, tapi nanti di akhir. Pertama, nanti kita akan membentuk kelompok ini, kemudian dari kelompok itu kalian akan saya berikan LKPD, lembar kerja seperti biasa. Kemudian dari lembar kerja itu kalian akan menganalisis isi pokoknya yang tadi. Kemudian ada penyebab kelucuannya dan ada makna tersirat dari anekdot. Nah, nanti kalian mempresentasikan seperti biasa. Teman kalian, kelompok lain menanggapi. Setelah menanggapi, memberi masukan, nanti memperbaiki dan memberi kesimpulan. Oke. Sampai di pembelajaran yang akan dimulai ini, masih ada pertanyaan? Oke. Nilai yang akan saya lakukan, jadi penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Dari sikap ini, nanti kalian akan dinilai dari religiusnya, jadi ketaatannya, kemudian nasionalisme, cinta tanah air, kemudian kejujuran kalian, kemandirian, dan juga kerjasama gotong royong dalam satu kelompoknya. Oke. Nah, penilaian yang kedua, penilaian pengetahuan, sesuai LKPD yang saya nanti akan berikan. Di situ sudah ada soalnya. Nah, di situ akan ada penilaian berdasarkan sesuai dengan LKPD yang saya bagikan. Ketiga, ada penilaian presentasi. Nah, seperti biasa, presentasi tetap harus ada nilainya. Jadi, semangat presentasi, jangan takut berbicara. Bicara saja. Saya rasa bicara ini jangan takut salah lah. Kita tetap berbicara, nanti ada teman yang menanggapi. Semakin sering kita berbicara, kita akan semakin mengasah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena kedepannya kalian juga akan berbicara dengan orang lain. Tahu
anekdot? Pernah dengar anekdot? Ada yang pernah, ada yang belum. SMP ada nggak yang tahu anekdot? Belum? Materi SMP nggak ada ya? Saya bagikan LKPD. Belum pernah dengar anekdot ya? Tadi ada yang sudah dengar. Siapa yang pernah dengar anekdot? Anekdot apa, Mbak? Karangan cerita yang menarik atau lucu? Mengesankan. Ketika saya menayangkan video, jangan lupa dicatat hal-hal pentingnya apa saja. Kan tadi tujuannya kita menganalisis makna tersirat ya. Kemudian ada isinya tentang apa. Penyebab lucunya di sebelah mana. Jadi ketika kalian nanti menonton video, silakan sudah mulai mencatat hal-hal yang penting. Disiapkan catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Tadi udah nyatet hal-hal penting ya? Iya. Serius sudah? Tadi bahas apa? Sebelum korupsi tadi bahas apa? Sempat baca-baca. Tadi dengan video stand up comedy itu tadi tuh tentang anekdot loh. Berarti kan sebenarnya udah masih nyambung ini. Anekdot ini berarti modelnya seperti apa ya? Iya, cerita lucu. Selain lucu? Ah ya benar. Dari semua cerita lucu di anekdot, bedanya sama apa ya? Sama humor ya, yang sering kamu baca, yang sering ketawa-ketawa sendiri. Kalau anekdot dia lebih fokus ke menyindir ya benar. Jadi di dalam itu ada sindiran. Kalau di dalam tidak ada sindiran, berarti itu hanya cerita humor yang seperti biasa yang kamu sering baca. Oke, kalau dia menyindir itu adalah anekdot. Sampai sini jelas? Jelas ya. Partisipan lucu, terkenal, ada kritikan, tujuannya jelas. Tujuannya apa? Oke, biar tidak bingung ya. Biar tidak bingung. Jadi tadi kan di anekdot sudah jelas tuh. Kalau dia isinya sindiran berarti adalah anekdot. Nah, ini pengertiannya. Oke, kelompok 1 tadi sudah mana kelompok 1? Ini kelompok 1 ya? Oke, 5 orang benar. Kelompok 2, yang pertama dilihat LKPD-nya. Kalian akan menganalisis isi pokok teks anekdot. Di situ sudah ada judulnya ya. Judulnya apa? Mengikuti kuis. Oke. Di situ nanti kalian akan mendiskusikan masalah yang dibahas. Ini masalahnya tentang apa? Udah gitu aja. Kemudian, oh masih ada makna tersirat ini di dalamnya. Kelompok 1 dan 2 gambar pertama. Kelompok 3 dan 4 gambar kedua. Kelompok 5 dan 6 gambar ketiga. Cek gambarnya. Dari gambar ini apa yang dicari? Adalah iya, maknanya. Saya keliling nanti. Oke, yang lain mendengarkan, fokus ke temannya. Tambahkan jika ada yang kurang. Tanya boleh. Boleh sekali. Oke. Oke, apa tadi? Tidak semua orang, pegawai negeri, pemerintah, seenaknya untuk menaikkan harga tanpa melihat rakyat kecil. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Boleh? Kenapa bisa kalian bilang yang naikin harga itu pemerintah? Kenapa? Bisa kalian katakan yang naikin harga itu pemerintah?
Yang menaikkan harga itu Pemerintah. pemerintah. Oh iya. Oh iya, harga dari mana sih biasanya naik? Dari pemerintah. Pemerintah. Ya, pemerintah. Makanya saya tanya alasannya mengapa kalian katakan bisa kalian katakan di sini ini pemerintah yang menaikkan harga. Ya emang karena pemerintah yang menaikkan harga. Nah, kan emang naik. Tapi kan dari pemerintahnya. Soal yang ketiga. Hasil isi teks anekdot yang berjudul mengikuti kuis tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini. Unsur teks anekdot. Yang pertama judul yang terdapat dalam teks ya, kemudian dalam teks mengikuti kuis. Unsur teks kedua partisipasi atau tokoh terdapat dalam teks ya, kalimat penghentian Doni dari trio. Unsur teks ketiga humor atau lucu terdapat dalam teks ya, kalimat pembuktian anggota DPR ya. Iya. Unsur Iya. keempat kritik atau sindiran terdapat dalam teks ya, kalimat pembuktian dalam teks suka tidur dan korupsi. Unsur teks kelima singkat terdapat dalam teks ya, kalimat pembuktian dalam teks hanya boleh menjawab ya, tidak, dan bisa jadi. Anekdot ini mudah untuk dipahami. Yang penting itu sudah ada ini ya. Contohnya udah kelihatan. Kalian ternyata langsung tahu. Nah, biasanya tidak tahu tentang anekdot, taunya cuma humor. Nah, ternyata sekarang kalian sudah tahu anekdot ini beda sama humor. Walaupun lucu, tapi tetap maknanya tetap berbeda. Dari gambar kalian juga sudah bisa menangkap makna tersiratnya apa, walaupun tidak ditulis, benar ya? Oke. Dan saya apresiasi untuk setiap kelompok. Jadi 6 kelompok ini semuanya bisa menyampaikan maknanya, bisa menyampaikan hasil kerjanya dengan baik ya. Walaupun ada suara yang kecil, tapi walaupun suaranya kecil itu isinya dalamnya luar biasa. Tapi ya itu cara penyampaiannya kecil, suaranya tidak lantang ya Mbak En di sana. Oke, nanti belajar lagi untuk suara nyaring. Oke, sampai di sini. Minggu depan kita masih di teks anekdot. Minggu depan kita lebih ke menganalisis strukturnya. Hari ini kan belum struktur. Minggu depan kita ke strukturnya. Baik, akan berdoa sebelum istirahat. Ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa untuk agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Siap, berdiri. Salam. Oke, selamat pagi, selamat istirahat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf apabila saya maupun pembelajaran ini masih banyak kurangnya. Minggu depan saya akan lebih baik lagi untuk kita belajar sama-sama. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.